Pernah nggak sih waktu mau ngetik kritik di media sosial, tiba-tiba ragu? Takut kena UU ITE? Nah, hari ini kita bakal bahas tuntas satu putusan Mahkamah Konstitusi yang benar-benar mengubah aturan main kebebasan berpendapat kita di dunia maya. Ini penting banget, jadi ayo kita mulai. Oke, kita mulai dari kalimat ini. Masyarakat otak udang menikmati makan udang gratis sambil dimakan petambak. Kalimat ini ditulis oleh Daniel Tangkilisan, seorang aktivis lingkungan di Karimun Jawa, waktu lagi diskusi soal dampak tambak udang. Dengerinnya emang tajam ya, tapi siapa sangka, satu komentar ini yang justru menyeret dia ke pengadilan dan jadi pemicu perubahan hukum skala nasional. Ini nih yang bikin penasaran, gimana ceritanya satu komentar di Facebook bisa jadi katalisator yang bikin Mahkamah Konstitusi turun tangan dan membongkar pasal karet UU ITE yang terkenal itu. Nah, ini dia perjalanannya yang bakal kita telusuri bareng-bareng. Oke, mari kita langsung ke intinya dulu. Biar nggak penasaran, apa sih sebenarnya putusan MK yang jadi aturan main baru buat kita semua di dunia digital? Nah, ini dia jantung putusannya. MK, Mahkamah Konstitusi, itu nggak cuma revisi dikit-dikit, tapi benar-benar membatasi secara ketat kekuatan pasal pencemaran nama baik sama ujaran kebencian. Jadi bayangin deh, pasal-pasal yang tadinya super lentur kayak karet, yang bisa ditarik kemana-mana buat menjerat orang, sekarang itu dikasih pagar yang jelas dan ketat banget. Nggak bisa sembarangan lagi. Dan inilah dampak yang paling revolusioner. Siapa aja yang sekarang nggak bisa lagi pakai pasal ini buat nyeret pengkritik ke penjara? Coba lihat daftarnya. Lembaga pemerintah, korporasi, pejabat publik selama terkait jabatannya ya, sampai figur publik. Intinya, mereka yang ada di posisi kuasa sekarang harus lebih siap dikritik karena pasal ini nggak bisa lagi jadi senjata buat membungkam suara publik. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam ya. Kita mulai dari pasal pertama yang paling sering jadi sorotan, pencemaran nama baik. Apa sih argumen pemohonnya, dan gimana MK menjawabnya? Jadi, kasusnya Daniel ini adalah contoh sempurna dari taktik yang namanya SLAP. SLAP itu tujuannya bukan buat nyari keadilan, tapi sengaja pakai proses hukum buat ngasih hukuman. Gimana caranya? Ya dengan mengintimidasi, menguras energi dan uang yang ujung-ujungnya bikin orang jadi takut buat ngomong. Apalagi kalau kritiknya soal isu penting kayak lingkungan. Mahkamah Konstitusi kita juga nggak asal ambil keputusan loh. Mereka merujuk pada prinsip hukum internasional yang logikanya kuat banget. Gini, kalau Anda memilih jadi pejabat atau figur publik, itu artinya Anda secara sadar melangkah ke panggung. Konsekuensinya, ya kulit Anda harus lebih tebal, harus siap terima kritik jauh lebih banyak daripada warga biasa. Masuk akal kan? Nah, di sini nih MK menarik garis pemisah yang super jelas. Kalau kita mengkritik kebijakan, tindakan, atau kinerja, itu adalah hak demokrasi dan tujuannya buat kepentingan umum. Boleh banget. Tapi, kalau kritik itu bergeser jadi menyerang kehormatan pribadi seseorang, bukan jabatannya, tapi individunya, nah, itu baru bisa masuk ranah pidana. Dan perlindungan ini sekarang spesifik buat individu swasta, bukan lagi buat institusi atau pejabat. Oke, kita geser sekarang ke pasal karet kedua yang nggak kalah kontroversial, ujaran kebencian. Yang menarik, pertimbangan MK di sini nggak cuma lihat dari kacamata hukum Indonesia aja, tapi juga dari tren global yang lebih besar. Ternyata, MK melihat ada tren global yang cukup mengkhawatirkan, namanya otoritarianisme terselubung atau stealth authoritarianism. Maksudnya apa? Jadi di zaman sekarang, represi itu nggak lagi pakai kekerasan fisik, tapi mainnya elegan lewat jalur hukum. Nah, pasal-pasal yang multitafsir kayak di UU ITE ini jadi alat yang sempurna banget buat membungkam kritik secara halus. Dan ini bukan cuma teori loh. Data dari Freedom House yang dirujuk MK menunjukkan tren yang nyata. Selama lebih dari 1 dekade terakhir, jumlah negara yang demokrasinya merosot itu jauh lebih banyak daripada yang membaik. Ini tuh kayak alarm global yang bikin pelindungan kebebasan berpendapat jadi super-duper mendesak. Landasan hukumnya apa? Ada prinsip universal namanya lex certa. Sederhananya gini, aturan pidana itu harus jelas, nggak boleh abu-abu. Kita sebagai warga harus tahu persis mana yang boleh dan mana yang nggak. Menurut MK, pasal ujaran kebencian yang lama itu gagal total memenuhi standar ini. Terlalu karet, sehingga gampang banget disalahgunakan. Terus solusinya gimana dong? Nah, MK ini pinter. Mereka mengadopsi semacam saringan super ketat dari hukum internasional. Namanya tes 3 bagian atau 3-part test. Dan ini kuncinya, tesnya itu kumulatif. Artinya sebuah aturan harus lolos ketiga-tiganya, nggak bisa cuma salah satu. Jadi kayak checklist gitu. 1, aturannya harus jelas, cek. 2, tujuannya harus sah, misalnya buat melindungi hak orang lain, cek. Dan yang paling penting, nomor 3, pembatasan itu benar-benar perlu banget dan harus jadi pilihan terakhir yang paling ringan. Kalau ada satu aja yang nggak terpenuhi, ya udah pembatasan kebebasan berpendapat itu nggak sah.
Setelah semua pertimbangan hukum yang rumit tadi, pertanyaannya sekarang adalah, terus ini semua artinya apa buat kita, buat Anda, saya, dan masa depan demokrasi di Indonesia? Pada dasarnya, yang dilakukan MK ini adalah mengkalibrasi ulang timbangan keadilan. Di satu sisi timbangan, ada hak kita buat bebas berpendapat. Di sisi lain, ada hak orang buat melindungi reputasinya. Nah, lewat putusan ini, MK secara sadar menggeser titik berat timbangan. Jadi lebih berat ke hak publik untuk mengkritik kekuasaan. Kenapa? Karena itu adalah nyawa dari sebuah demokrasi. Coba lihat angka ini, 96,8%. Menurut data dari SafeNet, ini adalah tingkat vonis bersalah untuk kasus UU ITE sebelum ada putusan MK. Gila kan? Artinya sekali Anda dilaporkan, hampir pasti Anda bakal divonis bersalah. Angka ini nunjukin betapa pasal-pasal ini udah jadi semacam mesin pemidanahan yang efektif banget dan kenapa intervensi dari MK itu sangat-sangat krusial. Dan inilah tujuan akhirnya. Semua ini muaranya adalah untuk menghilangkan faktor takut dari ruang diskusi publik kita. Supaya kita sebagai warga negara bisa bebas mengawasi pemerintah, bisa bebas bersuara tanpa harus terus-menerus was-was diancam penjara. Ini bukan cuma soal putusan hukum, ini adalah suntikan penguat untuk demokrasi kita. Jadi, aturan main yang baru udah ada nih. Kerangka hukumnya sekarang jauh lebih kuat. Tapi pertanyaan terbesarnya masih sama dan menggantung. Apakah pasal karet ini beneran udah mati? Atau jangan-jangan cuma lagi tidur? Implementasinya nanti di lapangan, itulah yang akan menjadi ujian sesungguhnya.